Salam Indonesia, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam, edisi Jumat 10 Januari 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya bangunan milik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM roboh, menewaskan 1 orang, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya memenuhi panggilan KPK. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Tiupan angin kencang yang melanda ibu kota Jumat sore mengakibatkan panel bangunan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang masih dalam tahap pengerjaan ambruk. Selain menimpa sejumlah mobil yang berada di bawahnya, ambruknya panel bangunan juga mengakibatkan seorang tukang ojek tewas. Sejumlah panel pada bangunan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta yang masih dalam tahap pembangunan ini Jumat sore ambruk setelah diterpa angin kencang. Sedikitnya 6 unit kendaraan roda 4 yang terparkir di bawah bangunan tersebut rusak parah tertimpa puing-puing bangunan yang jatuh. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi guna mensterilkan TKP dari kerumunan warga. Tidak hanya itu, akibat peristiwa tersebut juga menyebabkan 1 nyawa melayang sia-sia. Menurut keterangan saksi, korban yang diketahui bernama Dedi berprofesi sebagai tukang ojek. Awalnya ia berniat untuk berteduh dari hujan ke pos parkir di RSCM, namun naas. Atap bangunan tiba-tiba roboh terbawa angin dan menimpa pos parkir tersebut. Korban sempat dilarikan ke unit gawat darurat RSCM, namun nyawanya tak tertolong lagi. Ketiup angin jatuh dari atas. Nah, begitu anginnya saking kencangnya, jadi dihantam mobil sampai 6. Nah, yang terakhir pos, kena pos. Dalamnya itu ada tukang ojek lagi neduh. Setelah neduh itu ya udah dihantam. Yang jatuh apa tuh, Pak? Ini lapisan gedung ini, apa namanya, itu aluminium apa saya tidak tahu juga. Sementara itu, ayah korban yang mengetahui anaknya telah meninggal meminta pihak rumah sakit untuk bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa anak satu-satunya tersebut. Nah, ternyata saya pas begitu sampai dapat telepon lagi, ternyata anak saya katanya di GD, tapi nggak dibilangin udah meninggal. Pak gimana? Kenyataannya dia udah meninggal. Dedi, udah. Dedi. Mas mama sih. Pak, ini gimana Pak? Ada pertanggungjawaban nggak Pak dari Nah, RSCM ini sendiri, yang Pak? penting ini, pertanggungjawabannya berdasarkan bangunan aja. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Aksi penembakan terhadap anggota Polri kembali terjadi. Kali ini aksi penembakan menimpa Bribtu Nurul Afandi, anggota Reserse Kriminal Polsek Kelapa Nunggal. Bribtu Nurul tewas ditembak oleh pelaku yang diduga sebagai pencuri motor di Jalan Raya Kelapa Nunggal, Cilengsi, Jawa Barat, Jumat siang. Bribtu Nur Afandi, anggota Reserse Kriminal Polsek Kelapa Nunggal Bogor, harus tersungkur setelah dihujani timah panas oleh pelaku yang diduga sebagai pencuri motor. Kejadian penembakan terjadi Jumat siang di Jalan Raya Kelapa Nunggal, Cilengsi, Jawa Barat. Dengan sepeda motornya, Bribtu Sukardi yang sedang melintas di Jalan Raya Kelapa Nunggal melihat ada kejadian perampokan motor. Spontan, Bribtu Nurul turun dari motor dan mencoba menangkap pelaku. Namun naas, pelaku keburu mengeluarkan senjata api dan melepaskan tembakan ke arah Bribtu Nurul, dan Bribtu Nurul pun tewas di tempat. Saat ini kasus penembakan masih ditangani Polsek Kelapa Nunggal dan Polda Jawa Barat. Pihak kepolisian belum dapat memastikan apakah benar aksi pencurian motor atau aksi terorisme. Hingga berita ini dibuat, pelaku masih dalam pengejaran. Tim Liputan melaporkan. Kendati belum tertangkap, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku peledakan ATM di Malang, Jawa Timur melalui rekaman CCTV. Ditenggarai ada 2 hingga 3 orang pelaku. Salah satu identifikasi yang berhasil dilakukan polisi yakni tinggi badan pelaku dan helm yang digunakan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan peledakan yang dilakukan di sebuah ATM di Jalan Kertanegara, Kabupaten Malang, Jawa Timur tersebut bisa dikategorikan perbuatan aksi teror karena menimbulkan kericuhan pada masyarakat. Menurut Boy, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa pelaku peledakan ATM tersebut. Identifikasi pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 hingga 3 orang ini juga sudah berhasil dilakukan polisi melalui rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut terungkap bahwa pelaku memiliki tinggi badan sekitar 165 cm, berbadan tegap dan menggunakan helm.
Dari hasil pengamatan dan olah TKP, sementara ini memang tidak diketahui adanya penghilangan dari uang. Jadi kita sudah pernah mempelajari CCTV. CCTV-nya cukup jelas, jadi itu juga merupakan informasi yang penting. Nah, di dalam tayangan itu tergambar seseorang yang meletakkan sebuah kotak hitam di dalam ruangan itu. Kemudian menyulutnya dengan korek api. Saat ini kepolisian setempat dibantu Pusat Laboratorium Forensik Surabaya dan Densus 88 sudah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP sementara, polisi sudah mengamankan material bom berupa beberapa potongan besi yang memiliki panjang sekitar 2-5 meter. Ledakan sebuah ATM di Kota Malang ini terjadi pada Kamis dini hari kemarin. Ledakan yang cukup kencang ini menghancurkan mesin ATM dan bilik ATM. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya memenuhi panggilan KPK. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.